kemarin saya jelaskan, kita tidak boleh malas-malasan. Ditauqiti wala ya'bah. Dan juga tidak boleh bosan mencatat transaksi kita, baik kita berangkat dari perdagangan kecil atau sudah menjadi jutawan atau miliarder. Latihannya harus dicatat. Di sini dijelaskan sawiron au kabiron, baik perdagangan masih sedikit atau sudah banyak. Dicatat. Cara pencatatannya utang siapa dan kapan mau dibayar. Karena semuanya itu menurut Al-Quran, keadilan didapat dari mencatat itu, dari mencatat transaksi utang. Dan disebutkan kemarin kirot bagi hasil harus dicatat, modalnya berapa, omsetnya berapa, dan ketika dibagi hasilnya berapa. Itu kalau lewat dengan catatan ditambah dengan persaksian, ditambah dengan di atas kertas hitam tanda tangan, kalau sekarang itu merupakan keadilan seperti itu. Artinya tidak bisa dari satu pihak menyudutkan pihak yang lain dengan alasan apapun saja, kecuali transaksi yang kontan. Tidak usah dicatat kalau transaksi yang kontan. Ada yang kontan, ada yang majel, ada yang masih diberi tenggang waktu. Kalau yang masih diberi masih diberi tenggang waktu harus dicatat. Kalau yang kontan, walaupun tidak dicatat tidak apa-apa. Walaisa alaikum junahun, tidak apa-apa, tidak dosa. Dan juga di sini yang disuruh dicatat yang sudah saya sebutkan itu akad qard, akad hutang, kirot, akad bagi hasil. Di sini juga akad bai, muqabalatu syai'in bi syai'in, bai harus dicatat juga. Ada tambahan, wasyidu idza tabayatum. Kalau di kitab Fathul Mu'in, kirot, qardin, dan nanti ditambah dengan kata rohn, itu masuk di dalam muqabalatu syai'in bi syai'in, masuk di babul bai. Artinya Al-Quran sangat gamblang menjelaskan di dalam bab bai apa saja. Yang banyak tijarah tidak disebutkan di sini. Menurut versi tafsir Jalalain tidak disebutkan. Terus salam disebutkan. Artinya kalau kita bertransaksi, lebih bagusnya harus disertai catatan, baik kita bertransaksi dalam skala kecil atau skala besar. Karena orang yang sukses berangkat dari kecil dulu biasanya. Lihat pos-pos di Jakarta ya, kadang berangkat dari loper koran, penjual koran, moro-moro sekarang menjadi pemilik TV ya. Ketika di dalam dicatat, ini keadilan sudah ada dan tidak ada perbedaan nantinya. Tapi
anjuran yang kemarin, pencatatan di dalam akad utang, akad bagi hasil, akad salam, akad B, ini sunnah. Artinya sunnah itu ma yusaku ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Akan tetapi sunnah yang sudah di-cover oleh Al-Quran ini termasuk hukumnya sunnah, tapi ada cover, ada hukum, ada nas jelas, itu tetap dilarikan kepada sunnah. Artinya kalau ketepatan kita masih lupa, kemarin tidak mencatat utang piutang di dalam masalah dagang, ya gak apa-apa, gak dosa. Tapi di dalam Al-Quran nasnya jelas bahwasanya utang piutang itu dicatat. Dan tidak boleh ada intervensi. Artinya bos tidak boleh memberi arahan yang tidak baik kepada katib dan syahid, dan juga syahid dan katib, orang yang mencatat dan orang yang menyaksikan juga tidak boleh menguntungkan si bos, orang yang mencatat. Kalau itu dilanggar, ada kasus nantinya ternyata kalau berdagang dengan bos ini catatannya amburadul, sekretarisnya bidang atau penggarap draft itu kalau di proyek amburadul itu fusuk. Menurut kitab tafsir Jalalain itu fusuk, fasik, sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau proyek craft, kalau perdagangan antar bos, transaksi dengan orangnya bos kan jujur semua, itu catatan. Fusuk, fasik, ketaatan itu harus ditingkatkan, fasiknya harus dikurangi. Arahannya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengajarkan seperti itu tujuannya untuk mencapai maslahah yang kembali kepada kita, kembali kepada anak kita, istri kita, kembali kepada masyarakat, kembali kepada semuanya. Menurut tafsir Jalalain, maslahah, di tafsir Jalalain sudah menyebut maslahah. Imam Malik mencetuskan maslahah mursalah, artinya kemaslahatan itu harus dijunjung tinggi. Sekiranya kita jauh dari kefasikan, dari dosa, dan harus menggali terus maslahat yang kembali kepada semuanya, kepada orang banyak. Karena walau gimana pun, kalau sampai tukang catatnya, pembuat draftnya tidak sesuai dengan apa yang disebut dari tadi, atau apa yang sebenarnya terjadi, Allah itu tidak bisa ditipu. Allah itu mengetahui. Sudah di sini pembahasannya seperti itu. Sekarang pindah kepada wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farukunun makbudah. Bisa dibaca farihanun makbudah. Farihanun makbudah di sini termasuk nas yang jelas dari Al-Quran.
ada rihan, ada rohun makbutuh. Gimana gambarannya? Gambarannya yaitu cukup dengan mengambil kepercayaan kepada murtahid. Dan diterima dan diambil cukup minal murtahid, dari murtahid atau wakilnya murtahid. Artinya hilah dari kemarin, kalau kalkulasi keuangan harus jelas, bisa lewat akad kirot bagi hasil, atau di sini diberi penawaran lagi akad rohen, gaden, karena digambarkan ada gaden rohnon makbutoh, ada gaden yang langsung diterima. Gambarannya kalau terjadi di perjalanan tidak ada tukang catat, ternyata kita melaksanakan transaksi. Sedangkan rohen yang hadir, kan ada tijaroh yang majal, nah ada tijaroh hadir. Kalau rohen yang hadir, yang langsung kontak, itu namanya rohen fil hadir, dan itu dijelaskan oleh sunnah, oleh al-hadis. Pengambilan kepercayaan dengan disebutkan jalquran makbutoh, gunanya kepercayaannya itu cukup dengan murtahid atau wakilnya murtahid. Akan tetapi fa'in amina ba'dukum ba'don, kalau tidak akad rohen, ya akad utang, kembali ke akad utang. Fa'in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya pokoknya kalau utang berapa dan sudah disepakati, sudah harus menyauri atau mengganti seperti catatannya orang yang utang. Artinya di sini di dalam kitab fikih itu ada kalanya kasus yang diterima orang yang utang atau orang yang menggadai, lebih diterima orang yang menerima manfaat, bukan orang yang memberi manfaat. Arahannya semua yaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir pembahasan di sini berarti saksinya sekarang. Saksi kembali kemarin, kalau membuat saksi di dalam akad ini 1 laki-laki ditambah 2 perempuan atau 2 laki-laki. Saksi yang seperti itu harus tidak dosa juga, harus tidak melakukan dosa. Dosanya saksi gimana? Dosanya saksi dimanapun atau yang dibahas di sini itu menyembunyikan persaksian. Kasus apa saja kalau saksinya menyembunyikan persaksian, Simon dosa menurut kitab tafsir Jalalain. Sebenarnya ini undang-undang. Kalau menurut saya undang-undang orang Islam ketika transaksi ya tafsirnya balik awal. Saksi apa saja kalau menyembunyikan persaksian yang dosa itu langsung hatinya, karena dari hati akan ikut semuanya, semua anggota itu ikut kepada hati.
artinya berdosa, semuanya akan disiksa seperti siksanya orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya seperti itu. Kalau disimpulkan lagi dari awal mengenai ayat hutang ini, pertama harus dicatat. Hutang-hutang kita harus dicatat, walaupun hukumnya sunnah, karena ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada solusi ketika kita tidak menemukan jalan keluar, namanya hilang. Hilangnya ini bisa dengan akad hutang, qardin, atau akad qirad, atau rohan, atau akad salam, atau rihanun makbudoh yang masuk dari Al-Quran, atau rohan biasa. Dan saksi itu diharuskan di dalam hukum Islam. Ada yang saksi, yang nyakat. Kalau di kehidupan kita seperti dicatat dulu lah. Kalau sudah besar kita ikutin, harus ada saksi. Insya Allah barokah. Semuanya yang dibangun dari ketakwaan kepada Allah akan barokah, akan mendapatkan ketenangan kepada kita, kepada jiwa kita, kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita tidak ikut kepada arahan Al-Quran, kita akan gelisah, dan seperti yang saya sampaikan, kita akan tersesat kalau tidak ikut Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran dijamin tidak tersesat. Kalau ikut Al-Quran masih tersesat, bukan Al-Qurannya yang sesat, melainkan orangnya itu sendiri. Dan terakhir dari saya, orang ketika menjadi bisnismen biasanya tambah banyak hutangnya yang dibuat modal tanpa tambah kaya. Jadi semakin banyak hutang, dari jutaan tapi dibuat modal sampai eman, kekayaannya kan tambah banyak. Jadi jangan takut berhutang, asalkan cara hutangnya yang baik, terus standar ikut kaidah-kaidah fikih, terutama maslahah seperti tadi pertimbangannya, atau maslahah mursalah yang tidak tercover di dalam nas atau hadis, langsung larinya kepada maslahah mursalah. Jangan takut berhutang untuk modal, tapi harus punya konsumen yang luas. Kalau sudah punya konsumen seluas-luasnya, hutang modal, kekayaannya semakin insya Allah kekayaannya barokah dan dicocokkan dengan akad-akad yang sah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya dari kajian saya pada malam hari ini, dan kita bisa tambah dekat kepada Al-Quran Karim lewat tafsir Jalalain atau tafsir yang lainnya. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, malinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.